Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Siapa sangka setelah menyelesaikan kalimat ini, Meng Wuya merasakan kekaburan di depan matanya, dan kepalanya diletakkan di atas piring di depannya. Ketika saya bangun, waktu yang sangat lama telah berlalu. Jelas obat Xianingsang penuh dengan obat tidur berat. Tapi karena diserang oleh muridnya, Meng Wuya ingin menangis tanpa air mata. Rasa malu lamanya benar-benar hilang. Setelah menyadari keseriusan masalah ini, Meng Wuya bahkan tidak repot-repot mencuci muka dan berangkat langsung dari pavilion surga. Bergegas ke sini, meskipun dia sangat menyesalinya. Jika dia tahu bahwa tekad muridnya begitu besar, dia tidak akan semurah itu untuk memprovokasi kesannya pada Yang Ke. Bukankah itu hanya mencari masalah? Meskipun magang dia memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya dan dapat menghindari banyak bahaya, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah bagian dalam gunung angin hitam. Bagaimana jika saya bertemu 1 atau 2 monster kuat yang tidak memiliki mata panjang dan memakannya? Jika dia juga mengikuti, maka dia tidak perlu khawatir tentang ini sama sekali. Namun menyebutmu murahan, Meng Wuya tidak sabar untuk menampar dirinya sendiri beberapa kali. Sekarang masih ada 10 mil jauhnya dari tempat 9 yin berkumpul. Meng Wuya sudah bisa merasakan hawa dingin yang datang dari sana. Berdiri di udara, mendongak dengan gugup. Hanya melihat Yin Qi di lembah sedang bergolak, tetapi tampaknya terikat oleh energi tak terlihat. Jadi dia tidak dapat melarikan diri. Melihat pemandangan ini, Meng Wuya akhirnya melepaskan hati yang selama ini, karena formasi kunci 9 Yin 8 telah dibuka, yang berarti muridnya telah tiba di sini dengan selamat. Setidaknya tidak ada kesalahan besar. Meng Wuya terengah-engah. Jelas betapa khawatirnya dia saat berada di jalan beberapa hari ini. Bahkan hatinya hampir hancur. Tidak lama kemudian, Meng Wuya datang keluar lembah. Tetapi dia tidak masuk. Dia melihat ke dalam lembah dengan seksama. Tetapi bagian dalamnya terlalu gelap. Dia tidak dapat melihat apapun. Dia tidak dapat mendengar apapun, dan bahkan indera spiritualnya tidak dapat menebusnya. Bagaimanapun sekarang formasi kunci 9 Yin 8 telah diaktifkan. Itu berarti muridnya seharusnya sudah melakukannya, dan dia hanya perlu menunggu kabar baiknya. Terikat oleh formasi yang di dalam tidak bisa keluar, dan yang di luar tidak bisa masuk. Meskipun Meng Wuya dapat mematahkan formasi, tetapi jika formasi tersebut rusak, upaya telaten murid tersebut mungkin akan sia-sia. Jadi dia berencana menunggu di luar, dan Meng Wuya hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Jelas dia salah kali ini. Alasan mengapa Xianingsang mengaktifkan formasi terlebih dahulu bukan untuk berurusan dengan Jiu Yin Ning Yuan Lu, tetapi untuk menghadapi situasi panik untuk membunuh geng pertempuran darah itu. Meng Wuya tidak tahu bahwa Xianingsang saat ini sangat lemah, dan Yang Ke saat ini berlumuran darah, dan keduanya berada dalam krisis besar. Jika dia tahu itu, dia pasti akan menerobos formasi dengan segala cara, dan membantai Wen Feichen dan yang lainnya di dalam ribuan kali. Tapi sialnya, dia bahkan tidak berani melawan ide magang muridnya. Bagaimanapun dia generasi ke-18 dari leluhurnya. Terkadang hal-hal begitu indah, dekat, tetapi jauh di langit. Di lembah, Yang Ke masih berdiri diam di tempatnya. Pinggangnya seluruh selembing, menunggu datangnya musuh yang kuat. Akhirnya di sini, wajah Yang Ke berangsur-angsur menjadi serius. Dia menoleh dan melirik ke tempat persembunyian Xianingsang. Bertanya-tanya apakah dia masih bisa bertahan setelah pertempuran ini.
Tapi dia sudah mencoba yang terbaik dan dia tidak menyesal. Pada saat ini, ketiga sosok itu datang ke Yangke hampir bersamaan, dan kemudian orang lain datang. 3 orang pertama adalah penguasa alam pemisahan dan reoni dari geng pertempuran darah, dan yang terakhir hanya memiliki kekuatan alam peneut mati lantai 9. Jadi kecepatannya secara alami lebih lambat. Keempat orang ini tidak berbicara setelah mereka tiba, tetapi menatap Yangke dengan kaget, karena mereka mengetahui bahwa mereka tidak bertemu satu sama lain selama 1 jam. Pemuda ini yang awalnya hanya berada di tingkat keempat alam Yuan-Ke, sekarang memiliki kekuatan puncak alam Yuan-Ke. Dan bagaimana ini terjadi? Mayat Nulang tepat di bawah kakinya, lehernya patah. Kematiannya menyedihkan dan matanya menonjol. Dia jelas tidak menyangka akan mati di sini, membuat orang merasa menyeramkan. Apakah Anda membunuh orang ini? Seorang master alam Lianhe dari geng pertempuran darah bertanya. Di mana orang yang paling berkuasa dan Tuan Muda Long Anda? Yangke tidak menjawab pertanyaannya, tetapi berbalik dan menemukan bahwa jumlah orang yang datang agak salah. Awalnya ada 7 anggota geng pertempuran darah, kecuali Wen Feichen dan Long Hui yang tetap tinggal di tempat mereka berada. Dan Xian Ningxiang telah membunuh murid alam Qi Dongjing lainnya dengan rantai Yin Qi, jadi hanya tersisa 4 orang. Mengapa saya membutuhkan Tuan Wen dan Tuan Muda Long untuk berurusan dengan Anda? Orang yang berbicara mendengus dingin. Geng pertempuran darah, mereka hanya akan menggertak para janda. Yangke mencibir. Pria pemuda itu berkata dengan ekspresi kejam. Untuk berurusan dengan bajingan seperti Anda, saya sendiri sudah cukup. Meskipun sebagian besar kekuatannya telah disegel oleh rantai Yin Qi, dia masih memiliki dasar pemisahan dan penyatuan kembali. Dan dia benar-benar ingin bertarung. Itu pasti lebih kuat dari lapisan pertama alam dinamis Qi. Bagaimana mungkin dia tidak bisa berurusan dengan Yangke? Tidak ada gunanya bermain trik. Mengapa Anda tidak mencobanya? Yangke memandangnya dengan jijik. Dia bisa merasakannya, kekuatan orang-orang ini memang telah sangat berkurang, dan mereka tidak sebaik tekanan yang mereka berikan padanya sebelumnya. Dan fluktuasi vitalitas mereka cukup tidak stabil. Kekuatan ketiganya yang datang lebih awal diperkirakan mirip dengan Nulang, kalaupun kuat. Tidak jauh lebih kuat, bahkan yang datang belakangan sedikit lebih buruk dari Nulang. 1 lawan 1, Yangke masih memiliki kepastian untuk menang. Selama dia membunuh 1 terlebih dahulu, maka segalanya akan jauh lebih mudah. Nah, mari kita lihat kakek Anda datang dan memberimu pelajaran. Pria pemuda itu benar-benar berkata, dan dia akan melangkah maju sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Melihat rencananya akan berhasil, selama pemuda itu berada dalam jarak 10 langkah darinya, Yangke akan membunuhnya, bahkan jika dia terluka. Tetapi pada saat ini, suara master pemisahan dan reoni terdengar. Junior Yunlong, jangan tertipu. Pria pemuda itu segera berhenti, menatap Yangke dengan dingin, dan kemudian berkata, Ya, Senior Chai. Dia satu-satunya di sini, dan saya tidak tahu di mana wanita itu. Wanita itu memiliki banyak trik, jadi saya harus waspada. Dan karena anak ini memiliki kekuatan untuk membunuh Nulang, saya khawatir dia berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Cepat turunkan dia dan paksa dia untuk mencari tahu keberadaan wanita itu. Kakak senior Cha yang berbicara dengan tatapan waspada. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Ayo pergi bersama. 4 lawan 1 dan lawannya masih seorang seniman bela diri di alam Yuan-Ke.
Bahkan jika dia memiliki metode yang mengguncang dunia, dia tidak dapat menggunakannya. Dan dia pasti hanya akan ditangkap. Keempat sosok itu bergerak hampir bersamaan, mengelilingi Yangke di selatan, timur, barat, dan utara. Dengan gerakan pembunuhan yang ganas ke arahnya sebagai tudung, menghadapi situasi berbahaya, Yangke tidak takut dan tertawa terbahak-bahak. Dikatakan bahwa geng darah Anda hanya bisa menggertak sedikit, dan Anda masih tidak mengakuinya. Pemuda yang hampir tertangkap di jebakan sebelumnya, Yuan Long, tersipu dan dilepaskan. Langkah terakhir dengan marah menegur, "Bocah bau dengan gigi tajam dan mulut tajam. Anda akan terlihat bagus saat saya menjatuhkan Anda. Anda belum memiliki kualifikasi." Yangke meraung dan vitalitasnya tiba-tiba meledak keluar dari tubuh. Seluruh orang itu seperti bola api yang menyala, memancarkan panas yang memikat. Saat berbicara, Yangke bertemu dengan telapak tangan Yuan Long di tengah suara teredam. Yangke terhuyung ke belakang, tetapi Yuan Long mengeluarkan teriakan aneh dan terbang keluar dengan kekuatannya. Mundur 3 langkah, Yangke langsung jatuh ke dalam pengepungan 3 lainnya. Melihat bahwa ketiga serangan itu hendak mengenainya, Yangke buru-buru menurunkan tubuhnya untuk menghindari pukulan master pemisahan dan reoni lainnya. Dan pada saat yang sama, waktu melemparkan bagian belakang punggungnya terkena murid terburuk dari geng darah. Dengan momentum yang luar biasa, telapak tangannya bergerak ke arah dada senior Chai yang paling waspada. Karena orang inilah yang baru saja membangunkan Yun Long. Jadi dia tidak jatuh ke dalam perangkap Yangke. Di antara keempatnya, dengan dia sebagai pemimpin, kekuatannya secara alami adalah yang terkuat. Bahkan jika tingkat kultivasinya disegel, dia masih memiliki kekuatan tingkat kedua dari alam dinamis Qi. Jadi Yangke mengambil keputusan, dia harus dibunuh dulu. Selama dia mati, 3 yang tersisa tidak perlu ditakuti. Begitu dia menarik nafas, Yangke menghadapi mereka berempat dalam situasi yang berbeda. Melihat Yangke memanggilnya terlepas dari keselamatannya sendiri, senior C tidak bisa menancap berut. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Yangke, tetapi dia memiliki firasat buruk di hatinya. Pasti ada misteri luar biasa yang tersembunyi di telapak tangan ini. Mundur, orang ini juga cukup tegas. Meskipun dia tidak benar-benar percaya bahwa Yangke akan menyakitinya, tetapi untuk berhati-hati, dia segera mundur dan pada saat yang sama mengangkat tangannya dan bergerak menuju telapak tangan Yangke untuk menguji kekuatan lawan. Sebelum dia bisa mendorong telapak tangannya, dia melihat senyum sinis di sudut mulut Yangke. Saat berikutnya, dia melihat kedua telapak tangan Yangke tidak menentu, menghindari baloknya sendiri dan masih menyerang ke arah dadanya dengan postur yang tak kenal takut. Tentu saja kedua telapak tangannya akan mengenainya, tapi serangannya sendiri juga bisa mengenainya. Apakah ini pertukaran luka? Sebelum dia menyelesaikan pikirannya, ada perubahan baru di telapak tangan Yangke, dan kedua telapak tangan yang terbakar itu tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Seolah-olah ada cairan yang menutupi telapak tangan, dan suhu yang membakar naik ke level lain. Namun tidak ada cara untuk menghindar. Jejak kekejaman melintas di mata senior C dan vitalitas seluruh tubuhnya berjalan dengan keras. Lihat saja bagian belakang telapak tangan ini. Apakah itu Anda atau saya? Lagi pula, saya juga master alam pemisahan dan reoni. Meskipun sebagian besar kekuatan saya terhalang sekarang, dia merasa agak seperti harimau di langit. Tetapi kualitas dan intensitas vitalitas di tubuhnya tidak dapat dibandingkan dengan milik Yangke. Seketika ada 2 suara benturan.
Senior Chai memukul dada Yangke dengan telapak tangan, dan pada saat yang sama, dadanya juga dipukul oleh telapak tangan ganda Yangke. Dalam sekejap, vitalitas yang menjaga dada itu melonjak hebat, seolah-olah peti itu hendak dicairkan. Karena vitalitas anak ini sangat murni, membuat orang ini terkejut dan berpikir dalam hati bahwa jika alamnya tidak lebih tinggi darinya, mungkin kekuatan telapak tangan ini benar-benar dapat melukainya. Sebelum dia bisa menyelesaikan keterkejutannya, dia merasa semburan panas dari telapak tangan Yangke lagi. Diiringi pancaran semangat ini, Senior Chai menderita sakit parah di dadanya, dan ada perasaan samar bahwa tubuhnya sedang ditusuk, dan organ dalamnya juga bergolak. "Keluar dari sini!" Senior Chai sangat marah. Telapak tangannya meledak. Yangke tidak bisa lagi mendukungnya dan terbang keluar seperti karung kain. Sebelumnya tubuh belum mendarat, murid dengan kekuatan terendah dari geng pertempuran darah di belakangnya telah menikam dengan pedang. Pada saat kritis, Yangke memutar tubuhnya dan pedang itu langsung menembus bahu dan membuka sebuah luka. Tapi ini belum berakhir. Memanfaatkan cedera Yangke, Master Alam Pemisahan dan reoni lainnya akhirnya menemukan kesempatan yang tepat. Menendang pinggang Yangke dan menendangnya. Yangke mengelak dari pukulannya tadi yang membuatnya merasa sedikit malu. Jadi wajar untuk menjadi tanpa ampun saat ini. Pada saat Yangke terbang keluar, sebuah botol tiba-tiba terlepas dari dadanya dan jatuh ke tanah. Di tengah udara, Yangke menyemprotkan panah darah, terhuyung-huyung ke tanah. Melirik botol yang jatuh dengan rasa sakit di matanya, tetapi tidak berani maju untuk mengambilnya. Bola dari api muncul di bawah kakinya, dan dengan cepat tenggelam ke dalamnya seperti kilat di hutan. Yuanlong melihat semua ini, dan bergegas ke depan untuk mengambil botol itu. Tawa keras Yangke datang dari jauh. "Geng pertempuran darah, alam pemisah, dan reoni itu saja. Bagaimana mereka melarikan diri?" Beberapa anggota geng pertempuran darah saling memandang. Yangke mengeluarkan suara melolong untuk menarik mereka dan menunggu di sini dengan cara yang agung. Kesombongan itu begitu sombong seperti sebelumnya, dan nadanya cukup merajalela. Awalnya mereka semua mengira Yangke punya sesuatu untuk diandalkan, tapi sekarang dia kabur. Sekarang beberapa orang benar-benar berpikir bahwa dia memiliki sarana yang bagus, dan sekarang melihat arah pelariannya. Mereka tidak bisa menahan cibiran. "Mengejar, dia terluka parah dan dia pasti tidak akan bertahan lama." Yuanlang mengguncang telapak tangannya dengan kesal dan berkata dengan kejam. Konfrontasi dengan Yangke membuatnya sedikit menderita. Dia tidak menyangka telapak tangan Yangke memiliki kekuatan yang sangat sulit untuk diselesaikan. Dan setelah dia menyelesaikannya, pertempuran di sini sebenarnya sudah berakhir. Hanya butuh 3 nafas sebelum dan sesudah, dan kecepatannya sangat cepat, sehingga membuat rahang terngangah. Setelah selesai berbicara, Yuanlong segera mengejar ke arah Yangke, dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Tetapi sebelum mereka dapat mengambil beberapa langkah, terdengar suara benda berat jatuh ke tanah dari belakang. Mereka menoleh untuk melihat dengan heran, hanya untuk melihat bahwa Senior Chai yang terkuat sedang berbaring di tanah dengan wajah membelakangi langit. Tidak bergerak sama sekali. "Kakak senior, ada apa dengan Anda?" Yunlong bertanya dengan heran, tetapi tidak mendapat tanggapan. "Apa yang terjadi?" Murid dengan kekuatan paling rendah juga bingung. Senior Chai baru saja bertukar luka dengan Yangke, tapi dia tidak menderita luka serius, kan? Situasinya tidak benar.
Orang ketiga mengerutkan kening, bergegas mundur membalikkan tubuh saudara laki-laki itu, dan tiba-tiba berseru. "Bagaimana kabar senior Chai?" Yunlong berjalan kembali dan bertanya, dan dia tertegun beberapa saat setelah melihat lebih dekat. Karena saat ini kulit kakak laki-laki saya memerah, darah di bawah kulit tampak mendidih, dan matanya melotot. Hampir sama dengan Nulang yang meninggal di sampingnya. Pada saat ini kakak senior C terengah-engah dan ada lubang seukuran jari di dadanya, dari mana darah merah cerah keluar. "Panas sekali!" Murid dari geng pertempuran berdarah yang menggendong kakak laki-laki C buru-buru meletakkan tubuhnya. Begitu tanah bertabrakan, mayat itu meledak dan darah panas menyembur keluar dan jatuh ke tanah, menciptakan awan darah. 3 orang yang masih hidup basah kuyup di seluruh kepala dan wajah mereka, dan darah mereka masih bercampur dengan vitalitas yang panas. Yang ekspresi mereka bertiga sangat menakutkan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa senior C yang paling kuat akan mati tanpa alasan yang jelas seperti ini. Bagaimana dia mati? Kapan Yangke melakukannya? Mereka bertiga berdiri di sana dengan bodohnya, menatap kosong ke saudara laki-laki yang sudah mati, yang membuat ekspresi wajah mereka menjadi sangat jelek. Sebelumnya 4 master dari geng pertempuran darah menyerang Yangke bersama-sama, dan Yangke membunuh salah satu dari mereka dalam sekejap. Tetapi dia hanya terkena pedang, tendangan, dan telapak tangan. Meskipun dia terluka parah, dia juga melarikan diri. Namun mereka bertiga tidak bisa menerima kenyataan ini dalam hati mereka. Dan orang yang terbaring di tanah adalah ahli pemisahan dan reoni. Jadi bagaimana dia bisa dibunuh oleh seorang seniman bela diri di alam Yuanke? Bahkan ada 2 celah besar di antara keduanya, seolah-olah itu seperti lelucon besar. Meskipun kakak senior C disegel oleh wanita itu sehingga kultivasinya jatuh beberapa tingkat sebelumnya, dan dia harus menghabiskan energi dan pikirannya untuk melawan invasi Yinki di lembah. Tetapi seharusnya dia masih dapat menunjukkan kekuatannya di alam dinamiski untuk batas tertentu. Bagaimana dia terbunuh? Wajah mereka bertiga membiru dan memerah, dan mereka sedikit ketakutan. Mereka berpikir dalam hati, bagaimana jika target serangan Yangke bukanlah kakak senior ini, tetapi dirinya sendiri? Apa yang akan terjadi? Tidak ada keraguan bahwa mereka akan mati di sini juga. Sampai sekarang, Yuanlang tidak memahami kebijaksanaan dan kewaspadaan kakak senior C. Jika bukan karena pengingat kakak senior, dia mungkin akan menjadi orang pertama yang mati di tangan Yangke. "Saudaraku, bagaimana Anda mati?" Prajurit dengan kekuatan terendah akhirnya bertanya, memecahkan kesunyian yang memalukan. Setelah menanyakan kalimat ini, mereka bertiga langsung saling menatap dengan cemas. Adegan pertempuran barusan diputar ulang di benak mereka, dan akhirnya mereka menemukan jejak tindakan Yangke. Telapak tangan yang menukar cedera dengan cedera, satu-satunya gerakan ofensif Yangke dalam pertempuran ini. Apakah dia begitu kuat? Satu orang bertanya dengan ngeri. Ini bukan keahliannya, dia pasti menyembunyikan beberapa harta rahasia yang kuat di tangannya. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa menembus pertahanan vitalitas kakak senior dan membunuhnya dengan satu pukulan. Yuanlang meliriknya, pikirannya perlahan menjadi lebih tenang di bawah analisis ini. Mendengar itu, orang lain mengangguk setuju. Jika tidak mengandalkan prestise harga rahasia, bagaimana Yangke bisa mencapai level ini? Dan hanya dengan mengandalkan kekuatan Yangke sendiri. Bahkan jika Yangke berdiri dan mengakui hal semacam ini, mereka tidak akan mempercayainya. Vitalitas yang diperlukan untuk mengaktifkan harta rahasia ini pasti sangat besar,
dan kekuatannya hanya pada tahap alam Yuan-Ke. Jadi dia hanya memiliki satu kesempatan untuk bergerak. Setelah satu pukulan, terlepas dari berhasil atau gagalnya, dia akan segera kabur. Wajah Yuanlong suram. Jelas dan pemikirannya secara bertahap gesit, dan dia merasa seperti memegang mutiara kebijaksanaan, dan spekulasinya cukup sejalan dengan perilaku mencurigakan Yang Ke. Yunlong berkata dengan nada tegas, jadi bahkan jika dia masih memiliki kekuatan, dia hanya berada di ujung kekuatannya, dan dia pasti tidak akan dapat mengaktifkan harta rahasia. Dan dengan luka serius seperti itu, seharusnya tidak perlu ditakuti. Dua lainnya juga merasa bahwa analisisnya masuk akal dan mau tidak mau melepaskan kekhawatiran mereka. Ternyata hanya dengan mengandalkan harta rahasia untuk mencapai level ini, itu menakutkan karena kekuatannya begitu dahsyat. Bahkan kakak senior C dapat dengan mudah dibunuh. Maka dia dan yang lainnya cukup membasuh leher mereka dan merenggangkannya. Dan tidak perlu berlama-lama. Segera murid berkekuatan terendah dari geng pertempuran darah berkata, saudaraku terbunuh, haruskah kita kembali dan melapor? Yunlong menoleh dan meliriknya, dan dengan ringan menegur, untuk apa Anda kembali? Pria itu ragu-ragu. Orang lain melirik pemuda itu sambil berpikir, tiba-tiba tertawa dan berkata kepada pria dengan sekekuatan paling rendah, saudara muda Wu, Anda tidak mengerti maksud saudara Yu. Dia menoleh untuk melihat Yunlong lagi dan bingung. Yunlong terkekeh. Junior Ye masih bijaksana dan dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari Anda. Saudara muda Ye juga tersenyum sepenuh hati. Pahlawan melihat hal yang sama. Saudara muda Wu memperhatikan mereka berdua bermain sandiwara, tetapi tidak dapat menemukan titik kuncinya. Jadi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Senior, dapatkah Anda membuatnya lebih sederhana? Yunlong meliriknya dan kemudian berkata, saudara muda Wu, apa pendapat Anda tentang tingkat harta rahasia yang diandalkan oleh Yang Ke? Dikelilingi oleh 4 orang, dia mampu membunuh kakak senior C dengan satu pukulan. Nilai dari harta karun rahasia ini tidak boleh rendah. Setidaknya itu adalah harta rahasia tingkat menengah, tingkat bumi. Sangat mungkin menjadi tingkat bumi tingkat tinggi. Mereka semua telah melihat Xiang Ningsang dengan mata kepala sendiri. Xiang Ningsang menampilkan harta rahasia pertahanan tingkat surga. Jadi apalagi harta rahasia tingkat bumi di tangan Yang Ke saat ini? Masuk akal untuk mengatakan bahwa tingkat bumi juga merupakan evaluasi terendah dari Junior Wu. Yuanlong sedikit mengangguk. Jika kita melaporkan masalah ini ke Master Wen, menurut Anda apa yang akan terjadi pada akhirnya? Saudara Junior Wu berkata sambil secara naluriah. Yang Ke akan mati dan harta karun rahasia akan diambil oleh Master Wen. Pria itu berkata di tengah jalan. Tiba-tiba dia menemukan semuanya. Jika Master Wen tahu bahwa Yang Ke memiliki harta rahasia bumi tingkat menengah di tangannya, apakah ada bagian untuk mereka? Harta rahasia surgawi pada wanita itu telah ditetapkan oleh Guru Long Hui. Tuan Wen tidak bisa makan daging. Dia selalu harus minum sup, bukan? Sedangkan untuk saudara laki-laki, saya khawatir mereka bahkan tidak bisa menjilat supnya. Paling-paling setelah kembali, Master Wen memberi hadiah emas dan perak. Kali ini setelah melewati banyak bahaya, beberapa saudara meninggal. Mungkinkah hanya ini keuntungan yang bisa mereka dapatkan? Jika Anda bekerja keras untuk orang lain, Anda harus mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Baru saja beberapa orang telah melewati penghalang hidup dan mati.
dan mereka masih melompat-lompat ketakutan. Bagaimana bisa sedikit emas dan perak menggantikannya? Terlebih lagi Tuan Wen selalu pelit, bahkan jika dia menghadiahinya, dia mungkin tidak memberi banyak. Apa maksud kalian berdua? Saudara muda Wu bertanya ragu-ragu. Yuan Long dan Junior Ye saling memandang dan sedikit mengangguk. Kami akan melakukan apa yang dikatakan senior Yu. Yun Long terkekeh dan berkata, Oke, karena kedua junior tidak keberatan dengan masalah ini, maka kita tidak akan pergi untuk melaporkan. Oke, keduanya mengangguk. Adapun harta rahasia di tangan Yangke. Yunlong tersenyum dan menoleh untuk melihat dua saudara junior. Siapapun yang dapat membunuhnya untuk membalaskan dendam senior Chai akan memiliki harta rahasia itu. Bagaimana dengan itu? Mendengar itu, keduanya mengangguk. Kita akan mengikuti apa yang dikatakan kakak senior Yi Yuan. Kami akan berpisah. Kakak muda Wu adalah yang paling lemah. Melihat kakak senior C mati di tempat barusan, dia tentu saja sedikit panik saat ini. Karena takut bahwa dia tidak akan bisa berurusan dengan Yangke 1 lawan 1. Jadi saudara muda Ye berkata, Apa yang Anda takutkan? Yangke mengaktifkan harta rahasia sekali. Bagaimana dia bisa memiliki vitalitas yang tersisa? Terlebih lagi, dia telah bertempur dengan orang-orang dari Menara Feng Yu sebelumnya dan terluka parah oleh kami. Siapapun yang menyentuhnya, dia dapat dengan mudah membunuhnya. Saudara muda Wu mengira dia benar. Sebelum dia menunggu orang lain datang, Yangke telah melawan Nulang. Konsumsinya pasti sangat besar, dan luka yang dideritanya bisa dilihat oleh dirinya sendiri dan orang lain. Lingkungan di sini keras, dan dia masih harus menghabiskan vitalitas dan pikirannya untuk melawan invasi Yinqi. Dan kekuatannya mungkin sudah mencapai 70% atau 80%. Jika dia benar-benar bertemu dengannya, dia bisa membunuhnya dengan santai. Sekarang situasi ini tidak begitu berbahaya untuk membunuh Yangke dan membalaskan dendam kakak senior Chai. Tetapi mencari harta karun rahasia tingkat bumi di tangannya, siapapun yang menemukannya lebih dulu, harta karun rahasia itu akan menjadi miliknya. Bagaimana kita bisa bertindak bersama? Begitu dia memikirkan hal ini, nafas saudara muda Wu menjadi panas. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.